Perkenalkan, saya Pandol Granito, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi antar pribadi itu. Menurut De Vito, komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung. Dan menurut Wes Turner, komunikasi antar pribadi adalah proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Komunikasi antar pribadi juga dianggap sebagai bentuk komunikasi paling sempurna. Kenapa? Karena ada timbal balik dari percakapan dari dua orang tersebut. Dalam komunikasi antar pribadi juga ada efektivitasnya. Yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi memiliki 3 aspek. Yang pertama, membuka diri. Yang kedua, reaksi yang jujur dan spontan. Dan yang ketiga adalah kepemilikan perasaan. Pak Ustadz, Ya. aku mau nanya nih, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang anak muda yang sekarang ini pacaran? Terus juga, jujur ya, aku kan mau deketin cewek nih, tapi aku agak minder aja nih, soalnya kan aku selama di sini tuh aku nggak punya motor, jadi aku ya minder aja mau deketin cewek. Nah, menurut Pak Ustadz gimana? Sebenarnya kalau udah masalah pacaran itu susah, Pak. Karena di agama juga kan udah dilarang, karena pacaran itu udah termasuk zina. Zina itu hukumnya haram. Jadi gimana mau jelasin ya, soalnya udah ya haram, nggak ada yang bisa dibenarkan gitu. Jadi lebih baik Pak Ustadz saranin lu gak usah gitu-gitu lagi. Efektivitas yang kedua adalah empati. Menurut De Vito, empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Cara berempati ada 2. Yang pertama, berpikir empati, yaitu mengerti apa yang orang lain maksudkan. Dan yang kedua, merasakan empati, yaitu mengertikan apa yang orang lain rasakan. Nah, yang penting kamu itu kuat. Ustadz tahu kalau hidup itu berat emang ya, tapi kamu harus tetap jalanin gitu. Jangan lupa juga ibadah, sholat. Ingat, Tuhan tuh selalu ada di samping kamu. Oke? Percaya sama diri sendiri, oke? Dan yang selanjutnya adalah sikap mendukung atau suportif. Sikap mendukung adalah hal yang perlu di dalam komunikasi, terlebih kepada orang yang sedang down. Orang-orang seperti ini sangat butuh sikap suportif dari orang di sekitarnya, termasuk kita. Karena sikap ini bisa membantu mereka untuk bangkit dari kegagalannya dan atau kesalahannya. Pak Ustadz, Ya. jujur aku sedih banget nih sekarang Pak Ustadz, karena aku ngeliat nih teman-teman aku udah pada pulang, tapi aku belum pulang Pak Ustadz. Ya gimana ya Pak Ustadz, karena kan aku nggak punya biaya buat pulang. Ya sebenarnya nggak enak juga sih kalau teman-teman pada libur gitu nemuin keluarga, kita nggak nemuin ya. Ya mau gimana lagi, kita harus nabung biar bisa ketemu keluarga, soalnya keluarga itu nomor 1. Mau gimana pun pokoknya keluarga harus ini lu prioritasin. Jadi ya Pak Ustadz tahu yang kamu rasain, cuman ya solusinya cuma nabung aja gitu, bisa lagi karena cuma dibiayakan. Kemudian ada sikap positif. Biasanya ini berupa pujian. Biasanya terjadi ketika orang lain telah meraih suatu pencapaian, kemudian diberi pujian oleh orang lain. Tujuannya agar pencapaian dia lebih diapresiasi baik dari diri sendiri maupun orang lain. Wih, gua masuk SBM, Cok. Wih, Masuk SBM keren banget. Ih, selamat ya. Makasih. Orang tua kamu pasti bangga deh. Akhirnya perjuangan lu gak sia-sia ya selama ini. Gak tidur semalaman. Wih, selamat ya. Dan yang terakhir ada kesetaraan. Kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Contohnya seperti rekan kerja ataupun teman sebaya, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Rin, Nah, Pak Yud, minta tolong dong. apa tuh? Jadi gue kan dapat tugas kultum. Nah, ini menurut lu masih ada yang kurang gak nih dari ini isinya? Ini kultum. Yang pertama lu harus tambahin dulu dong, salam dulu. Terus ini kayak hadis-hadis gitu juga harus jelas juga. Udah sih, lu kurangnya 2 itu doang sih. Yang kalau lainnya udah bagus gitu. Oke.
Itu doang. Dari materinya juga udah oke nih. Udah bagus banget ini. Oke. Cuma kurang ini deh, salam gitu. Jangan lupa. Oke, makasih ya. Ya. Next, ada daya tarik antar pribadi. Biasanya, daya tarik ini terjadi karena yang pertama, ada kesamaan, yaitu memiliki perasaan yang sama. Dan yang kedua adalah kedekatan. Yang ketiga adalah daya tarik fisik dan kepribadian. Dan yang keempat, status sosioekonomis dan pendidikan. Biasanya sama statusnya. Dan yang terakhir adalah saling melengkapi. Dan kalian juga tahu nggak sih, hubungan jarak jauh pun juga ada cara mengelolanya. Yang pertama adalah sadari bahwa LDR itu adalah sesuatu hal yang umum. Anda itu tidak sendiri karena banyak pasangan di luar sana yang juga melakukan LDR. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan kreatif dengan cara mengirimkan video, foto ataupun audio, karena tujuannya itu agar pasangan kalian juga merasakan ada di bagian hidupnya kalian gitu loh. Dan yang ketiga, tetaplah jujur, terutama ketika pasangan hidup terpisah. Mereka perlu terus terang satu sama lain. Berkabar itu penting, jadi jangan sampai putus untuk berkabar-kabaran. Selain itu, ada juga penyebab rusaknya dalam hubungan LDR. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Sudah tidak lagi berkabar-kabaran, baik itu untuk hal kecil maupun hal besar. Dan yang kedua adalah hubungan dalam pihak ketiga. Ini biasanya terjadi karena salah satu dari kalian itu adalah membuka peluang untuk orang baru masuk ke dalam kehidupan kalian. Dan yang ketiga adalah perubahan dalam hubungan. Kebiasaan yang biasa dilakukan akhirnya dijalani sudah tidak sesering itu lagi atau sudah tidak dilakukan lagi biasanya. Tadi kita udah membahas penyebab kerusakan dalam hubungan LDR. Sekarang kita membahas tentang tanda-tanda kerusakan dalam hubungan LDR. Yang pertama adalah menarik diri dari hubungan, dan yang kedua kurang membuka diri, dan yang ketiga adalah suka berbohong. Mungkin itu saja kali ya dari materi komunikasi antar pribadi kali ini. Cukup sekian dari saya, Pandu dan Pinandito, pamit undur diri.